Untuk karya inovasi saya, perkenalkan, Ahmad Syafi'i. Yang pertama, karya inovasi saya yaitu flipbook. Flipbook ini adalah model bahan ajar yang bisa dimasukkan gambar, video, animasi, dan soal interaktif. Pada cover depan muncul tulisan bahan ajar sistem komputer kelas 10 ganjil dengan nama Ahmad Syafi'i. Ini adalah afiliasi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Untuk tombol di sekitar flipbook, yang pertama adalah zoom in. Zoom in ini digunakan untuk memperbesar. Barangkali ada tulisan yang kurang jelas yang perlu diperbesar lagi. Untuk mengembalikannya cukup dengan klik kembali. Berikutnya tombol search. Kalau kita tulis di sini sebuah kata, katakanlah kita, akan muncul kata-kata kita pada beberapa halaman. Misal ini halaman 7, 12, 14, 19 dan seterusnya. Jadi sangat memudahkan sekali dalam pencarian dengan flipbook ini. Kemudian thumbnail. Thumbnail ini adalah tampilan per halaman. Kemudian ada tabel of content atau yang disebut dengan daftar isi. Pada daftar isi ini kita bisa melihat banyak sekali daftar isi pada flipbook ini dengan 2 KD. Ketika kita mau memilih salah satu daftar isi, kita tinggal klik saja, maka akan terbuka secara otomatis kata pengantar yang kita inginkan. Atau kita mau melihat kompetensi intinya, maka akan muncul juga secara otomatis. Selanjutnya yaitu auto flip. Auto flip ini kita akan tidak usah membalik-balikkan flipbook ini, tetapi dia akan memutar atau membalik sendiri secara otomatis. Kemudian ada backward, ini kembali pada perintah sebelumnya. Kemudian ada first, kembali pada halaman yang pertama. Sedangkan previous page, halaman sebelumnya, karena ini halaman yang pertama jadi tidak ada. Selanjutnya yaitu nomor halaman 1 sampai 48. Kemudian ada next page, halaman berikutnya. Kemudian halaman yang terakhir atau kita bisa pilih last. Berikutnya yaitu forward. Ini kebalikan dari backward, sehingga kalau kita klik backward maka akan kembali pada perintah sebelumnya. Ini adalah sound. Apabila kita tidak menginginkan ada suara, maka kita on atau off. Kemudian ada social share. Bisa kita share pada sosial media yang kita miliki. Kemudian kita bisa pilih full screen. Kemudian kita bisa mengirim lewat atau share email dan memilih kata pada flipbook ini dengan menu atau perintah select text. Oke, selanjutnya untuk halaman yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini menunjukkan bahwa keseluruhan dari model atau bahan ajar sistem komputer ini kebetulan model pengembangannya menggunakan Dick and Carry, tapi sampai 9 tahap karena kondisi dan situasi pandemi saat ini, sehingga sampai hanya pada 9 tahap saja. Selanjutnya fungsi menu navigasi yang sudah saya sebutkan tadi sudah ada. Ini sangat memudahkan siswa.
apabila siswa ingin belajar sendiri di rumah. Ketika membuka, kita bisa menggunakan geser seperti ini, seperti kita membuka buku. Kemudian ada peta konsep. Peta konsep ini berupa video tanpa suara. Ini sangat bisa menarik minat baca siswa karena ada warna-warni seperti ini juga sangat baik untuk belajar siswa. Berikutnya akan ada bab 1 membahas tentang sistem bilangan, ada KD dan tujuan pembelajaran, dan mulai dengan materi dan konsep dasar. Saya awali dengan video yang ada suara dan musiknya. Saya coba untuk memulainya. Konsep dasar sistem bilangan. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar sistem bilangan, kita harus tahu terlebih dahulu adalah sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Biasanya sebelum mempelajari lebih dalam tentang sistem digit, pertama pasti akan mempelajari yang namanya sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri terdapat. Saya lanjutkan. Untuk berikutnya itu konversi antara biner ke desimal, desimal ke biner, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel kebenaran dan dikonversikan dengan beberapa full color agar siswa lebih tertarik lagi, seperti halnya mereka membaca majalah. Inilah yang menjadi keunggulan daripada kita melihat siswa kita yang jenuh dengan buku cetak atau LKS yang mudah rusak, sehingga siswa pun akan melihat buku cetak itu pun jenuh. Berikutnya tab materi, dan pada subbab berikutnya adalah berupa pertanyaan. Kenapa seperti ini? Biar siswa itu sendiri mudah untuk memahami serta menghafal materi-materi yang berupa pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan akan lebih menantang. Berikutnya ada kode ASCII, tabel ASCII sudah saya sediakan di sini. Jadi siswa tidak usah membrowsing lagi ke internet. Jadi cukup melihat dari flipbook ini, mereka akan tahu segala informasi yang disediakan oleh Bapak Ibu Dewan. Kemudian pada rangkuman ini ada hitung. Kalau kita klik hitung ini, maka akan muncul website kalkulator konversi bilangan secara online. Kemudian kalau kita klik soal, akan muncul soal. Apabila kita salah, maka akan muncul salah. Jika benar, maka akan muncul benar. Dan ada perhitungan di akhir soal. Seperti halnya kita contohkan. Kita acak saja jawabannya bagaimana nanti. Sampai mana? Nah, berarti kalau kita melihat ini, maka soal yang kita kerjakan itu tadi kita masih belum mencapai rasio 100%, sehingga kita butuh melatih lagi, membuka lagi pada halaman atau materi pada bab 1. Jika kita memulai lagi soal, maka yes, jika no, tidak.
Berikutnya pada bab 2, relasi logik dan fungsi gerbang logika. Ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, serta ada konsep dasar berupa video, ada suara dan background. Konsep dasar elektronika digital. Baik, saya ke depan. Nah, pada halaman berikutnya juga ada gerbang logika, gambar logika. Pada gerbang logika ini nanti di akhir ada animasi yang ada sehingga anak-anak lebih tertarik, seperti halnya ini contoh gerbang N. Jadi kita menjelaskan ke anak-anak, maka ketika ada 0 dan 1 maka hasilnya 0. Jika 1 dan 0 maka hasilnya begitu seterusnya. Semuanya pun sama. 0 0 jawabannya 1, 0 1 jawabannya 0, 1 0 jawabannya 0, 1 1 jawabannya 1. Berikutnya, materi berikutnya aritmatika gerbang logika disajikan dengan full color. Kenapa full color? Karena ini menghitung, jadi biar anak-anak itu lebih tertarik, biar tidak lesu dan tidak malas, agar termotivasi lagi belajarnya, sehingga saya buat full color. Di akhir pelajaran tetap ada soal, karena ini untuk evaluasi, untuk mengukur siswa sebagai pemahaman, seberapa pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, glosarium, dan kemudian di cover belakang ada sinopsis buku ajar atau bahan ajar yang sudah saya sediakan di sini. Itu saja, terima kasih.